Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, Risman. Aduh, cerah sekali hari ini. Sudah lagi ngapain itu? Lagi santai ya? Alhamdulillah, makasih. Gimana kabarnya Pak Erisman? Alhamdulillah sehat. Teteh sehat? Alhamdulillah. Ya, Pak Ini. Erisman. Iya, gini nih. Kemarin kan Teteh WA tuh ada sedikit cerita yang seru kayak ini untuk kita bahas. Iya, Iya. Jadi oke. gimana nih Teh? Ini mumpung kita udah bertemu, udah bisa tatap muka langsung, mungkin secara virtual. Kira apa nih yang mau Teteh sharing pada kesempatan ini? Oke, sebelumnya makasih ya atas waktunya nih. Sudah meluangkan waktu untuk bisa diskusi sama Sama-sama. saya. Sama-sama Teh. Jadi begini nih Pak Erisman. Eh, saya tuh ingin berdiskusi sama Pak Erisman itu kan eh, saya ini kan sebentar lagi mau ada supervisi nih ke sekolah Oh iya, dari dinas. Iya. Jadi supervisi ini tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi nih Pak Erisman. oh benar. Jadi saya untuk pembelajaran diferensiasi itu udah mengenal, tapi belum begitu paham betul. Jadi ada sedikit keraguan saya, kebingungan. Jadi rasanya mau di-coaching nih sama Pak Erisman nih. Gimana Pak Erisman? Bersedia Iya. Pak Erisman? Bersedia dong Teh, bersedia. Oh, Apalagi ini iya. pembelajaran berdifferensi seru ya kalau kita bahas ya. Iya, Seru. betul Iya. Pak. Iya. Teh, kira-kira nih apa nih yang mau apa yang ingin Teteh dapatkan nih dari percakapan kita sekarang ini? Jadi yang ingin saya dapatkan itu ya, saya ingin mendapatkan gambaran, kejelasan tentang strategi pembelajaran diferensiasi itu seperti apa tuh yang sebenarnya takutnya saya nanti apa keliru dalam menerapkannya, sehingga agak agak ragu saya untuk eh, melaksanakannya. Jadi biar nantinya saya eh, lebih pas bisa membawakan pembelajaran ini sehingga dalam proses pembelajaran bisa lancar nanti pas ketika ada supervisi. Seperti itu, Oh Pak iya. Risman. Iya. Oh begitu ya Teh ya. Baik baik. Hmm, sepanjang ini apa sih terkait pembelajaran berdiferensiasi ini? Eh, Sejauh ini kan pembelajaran diferensiasi kan baru-baru ya dikenal. Tapi Iya. saya mulai mencoba mempelajarinya, Pak Risman. Hmm. Mempelajarinya tentang strategi diferensiasi itu seperti apa. Sebagai contoh, saya udah melakukan nih Pak Erisman nih di awal Nah, eh, mau pembelajaran ini melakukan apa Pak Erisman? Pemetaan anak. iya Pemetaan iya iya. anak yang saya tahu tuh tentang kesiapan anak Pak. Kesiapan anak. Nah, jadi setelah saya melalui pengamatan, ternyata dapatlah saya memetakan anak itu menjadi 3 kelompok Pak Erisman. Jadi menurut Benar. kesiapannya itu ada anak, ada yang kurang, ternyata ada yang sedang dan tinggi itu, Pak Erisman. Untuk langkah awal Oh, saya. berarti udah kelompok ya Teh ya? Iya Teh, udah terbentuk 3 kelompok berarti ya? Iya, udah terbentuk Pak, udah 3 dia menurut kesiapan anak. Seperti Oke itu. baik. Nah, bagaimana apa yang Teteh rasakan sekarang nih setelah setelah dibentuk 3 kelompok itu, bagaimana sih perasaan Teteh gitu Jadi terhadap perasaannya Pak, pelaksanaan? apalagi sih yang harus saya rancang gitu ya, Hmm, dalam pelaksanaannya itu, eee, ada sedikit mempelajari tapi untuk melaksanakannya, agak ragu gitu ya, kira-kira apalagi nih yang sebenarnya yang harus saya lakukan. Jadi perasaannya, eee, ada sedikit gambaran tapi ragu yang harus saya lakukan gitu. oh iya. Jadi saya udah mencobalah ke anak untuk, memetakannya, tapi untuk yang selanjutnya tuh masih belum belum pas lah saya terapkan, Baik, Bang. kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, kira-kira
apa yang akan Teteh lakukan ke depannya terkait untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran itu tidak menimbulkan keraguan Teteh lagi nih dalam melaksanakannya ke depannya. Apa yang mau dilakukan kira-kira yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan otomatis saya terus lagi belajar eh, untuk melihat beberapa eh, aspek-aspek yang ada di pembelajaran diferensiasi itu. Yang sudah saya lakukan kan kesiapan belajarnya tuh untuk dikelompokkan. Mungkin setelah saya baca, ternyata bisa juga selanjutnya itu ada tentang profilnya tuh Pak, profil belajarnya. Jadi dalam diferensiasi itu ada ternyata ada diferensiasi kontennya. Nah, jadi mungkin di konten tuh dibedakan sedikit Pak, mungkin ketika udah dikelompokkan menjadi kelompok kurang, sedang, tinggi, nanti misalnya saya ambil besok mungkin tentang kegiatan ekonomi Pak. Mungkin materinya itu mungkin eh, yang untuk kelompok rendah materinya lebih terperinci gitu, lebih detail sehingga bagi yang kelompoknya kurang ini mengerti nantinya. Jadi dari benar-benar dari awal dari apa itu pengertian kegiatan ekonomi sampai sedetail mungkin. Nah, mungkin dari kelompok yang sedang sama tingginya diapakan Pak? Disesuaikan dengan berbagai apa ya materi sama tapi produknya apa bentuknya berbeda. Mungkin saya ada siapkan eh, PowerPoint Pak atau ada saya siapkan gambar atau bacaan atau mungkin saya mungkin ada video menayangkan video. Jadi eh, dalam gaya belajar anak itu terpenuhi mungkin sepertinya besok tuh anak itu akan lebih bersemangat bisa memilih mana yang mereka sukai materi yang bentuk-bentuk materi ya, bentuk materi yang saya hadirkan. Seperti itu, Pak. Wah, keren sekali ya Bu ya. Keren sekali, berarti udah mengarah ke diferensiasi proses, ada diferensiasi produknya juga Bu ya. Nah, kira-kira nih selama proses tadi Ibu bilang menyampaikan akan lebih belajar belajar lebih lagi seperti itu Bu ya. Iya, Kira-kira sama belajar itu siapa sih yang bisa membantu Ibu gitu ya? Apa apa yang siapa yang bisa Ibu libatkan, yang bisa Teteh libatkan dalam proses pembelajaran yang seperti yang Teteh bayangkan tadi. Bisa diceritakan nggak Teh? iya, kebetulan di sekolah kami udah ada lulusan CGP, Pak. Jadi itulah yang akan saya minta bantuan untuk bisa membantu saya mendapatkan pencerahan sehingga bisa benar-benar mengerti melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi. Saya akan minta sama Ibu Welni namanya. Gitu, Pak. Wah, berarti ada kolaborasi nanti berarti Teh ya. Eh, Teteh, selain hal-hal yang sudah Teteh sampaikan, kira-kira ada lagi nggak hal-hal yang bisa Teteh libatkan dalam membantu pemahaman Teteh terhadap pembelajaran berdiferensiasi ini? Mungkin ada satu lagi Pak yang saya baca itu ada 3 aspek ternyata Pak. Aspek pertama, aspek kesiapan tuh. Yang kedua yang gaya belajarnya. Mungkin yang ketiga ini Pak, nanti saya mungkin merencanakan nanti di proses kegiatannya dengan aspek minat murid. Jadi kami biasa di kegiatan ekonomi itu akan melakukan bermain peran Pak. Jadi saya membebaskan anak itu untuk memilih sesuai dengan minatnya mau jadi apa. Seperti itu. Jadi mereka saya bebaskan memilih mau jadi peran apa di kegiatan ekonomi tersebut. Sudah itu mungkin di minatnya nanti di pas tugasnya, Pak. Di pas tugasnya saya juga membebaskan akan mengerjakan tugas model yang mereka pilih seperti yang saya tawarkan. Jadi mereka akan lebih terfokus, terpancing karena sesuai dengan minatnya. Mungkin seperti itu, Pak.
Wah, luar biasa sekali ya Teh, gambarannya. Saya juga termotivasi juga nih dengan usaha-usaha yang akan Teteh lakukan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira kapan ya mau dilaksanakan, mau dieksekusi itu rencana-rencana besar itu Teh? Kebetulan kan supervisinya 2 minggu lagi nih Pak. Jadi saya usahakan dalam minggu ini saya selesaikanlah pembuatan RPP-nya. Saya akan mencoba untuk merancang RPP-nya sehingga tidak hanya saya menggambarkan, mungkin lebih saya tuliskan sehingga lebih terstruktur nantinya. Itu, Pak. Baik, baik, ini mantap sekali nih. Eh, Kira-kira Teh, ada lagi nggak yang bisa dilakukan gitu untuk eh, memperbaiki atau menambah pengetahuan Teteh nah terhadap pembelajaran berdiferensiasi ini? Ada lagi nggak kira-kira yang bisa dikolaborasikan atau memang ada bisa dilakukan lagi nggak Teh ke depannya? Ke depannya mungkin saya dengan rekan sejawat mungkin kan akan lebih saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman tentang praktek berdiferensiasi karena di sekolah kami tidak saya aja, ada beberapa kelas yang akan supervisi. Jadi itulah mungkin saya saling berkolaborasi sehingga tidak ada miskonsepsi tentang pembelajaran diferensiasi itu, Pak. Baik, baik, iya. Berarti ada konsep perjuangan juga berarti Teh ya? Iya, Iya, betul. luar biasa apa yang Teteh sudah lakukan dan yang akan dilakukan. Nah, Ya. kira-kira coba kita review Teh apa tentang Oke, boleh. permasalahan Teteh ini mungkin bisa direview lagi Teh apa yang akan dilakukan dan siapa saja yang akan terlibat nantinya dan mulai kapan gitu. Baik, dari hasil pembicaraan ini kan, saya udah sedikit terbuka nih, apa yang digalaukan selama ini sebelum melakukan supervisi ya. Jadi, setelah berdiskusi dengan Pak Erismani, mungkin saya lebih jelas lagi nanti akan membuat suatu RPP, di mana RPP itu tentang berdiferensiasi, tentang apa sih langkah-langkah diferensiasi sebelumnya, itu saya melakukan pemetaan dulu tentang kesiapan belajar, persiapan, lalu melihat lagi dari aspek yang lain, yaitu tentang profil belajar murid dan lihat lagi ke minatnya. Mudah-mudahan dari ketiga aspek itu, bisa dijalankan dengan dengan lancar sehingga dalam proses pembelajaran, tidak ada yang, merasa salah menerapkan itu karena itu pikiran saya. Tapi sekarang sepertinya udah ada gambaran, saya akan membuat RPP-nya dibantu dengan Ibu CGP yang sudah lulus, bukan CGP ya, Ibu penggerak ya, guru penggerak ya, bukan CGP lagi. Sehingga mudah-mudahan dalam seminggu ini bisa saya selesaikan RPP tersebut, sehingga bisa siap menghadapi supervisor yang akan datang. Baik, baik. Sekarang udah lagi ya. Udah, saya doakan semoga supervisinya lancar gitu ya. Dan Teteh saya Amin. yakin dengan persiapan Teteh yang luar biasa tadi akan bisa menghadapi ya proses supervisi ini dengan sebaik-baiknya. Saya jadi nggak Oke, sabar terima kan kita iya, bisa jumpa lagi Teh mau ngobrol-ngobrol lihat hasilnya setelah supervisi boleh kali Pak, ya. mungkin oke, setelah supervisi mungkin saya akan coba hubungi Pak Arisman lagi ya. Oke, Baik. terima kasih Baik. banyak atas waktunya. Sama-sama. Saya juga banyak belajar nih dari Teteh luar biasa. Tetap semangat ya Teh ya. Baik, Oke, saya nggak sama-sama, sabar. tetap semangat. Ya, Oke, terima kasih. ya, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.